Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, wa ba'd. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa asatidatana min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesehatan, keselamatan sampai hari ini. Begitu banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, yang di antara nikmat-nikmat itu kadang kita sadari, namun ada juga sebenarnya yang tidak kita sadari. Adik semua, anak-anakku, siswa-siswi SDI Nur Jambilah, bapak ibu yang mungkin mendampingi, juga bapak ibu guru di sekolah. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya ingin menyampaikan dua ayat dalam Al-Quran yang singkat, tapi juga mungkin isinya akan banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Jadi kata Allah, kalau kamu kosong dari banyak kegiatan, fansab, isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kosong misalnya seperti yang kita rasakan sekarang. Banyak waktu kita di rumah saja. Mungkin ada beberapa orang tua yang work from home, ya. Bapak ibu guru yang lebih banyak kesibukannya di rumah dibanding daripada di tempat kerja. Kemudian anak-anak juga lebih banyak waktunya di rumah karena masih belum diizinkan untuk belajar di sekolah. Fa idza faragta, ketika dari sekian banyak waktu kita dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, ya lebih banyak waktu senggang, maka kata Allah, segera diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau kita diajarkan di pesantren bagaimana memaknai ar-rohah, bagaimana memaknai waktu kosong, waktu beristirahat itu sebagai al-intiqal min amalin ila amalin akhar, ya hanya sebatas perpindahan dari satu pekerjaan menuju pekerjaan yang lain. Jadi ar-rohah, istirahat itu bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk tidur, bukan untuk berleha-leha, akan tetapi kita diajarkan memahami bahasa ar-rohah, istirahat, memaknai waktu kosong itu, ya, perpindahan dari satu pekerjaan menuju pekerjaan yang lain.
dari pekerjaan yang bermanfaat menuju pekerjaan bermanfaat yang lain. Makanya dalam hadis Rasulullah mengingatkan, ni'matani maghmunun fiha katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Jadi kata Nabi, ada dua nikmat yang tanpa kita sadari atau bahkan kita sadari itu banyak sekali disia-siakan oleh banyak manusia. Apa dua nikmat tadi? As-sihah. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, al-faragh, nikmat sempat. Kenapa dikatakan? Ada sebagian ulama yang berusaha menjelaskan nih. Kenapa kok dikatakan ini nikmat ini sangat-sangat luar biasa? Karena ada satu waktu kita punya kesehatan, tapi kita nggak punya kesempatan. Atau di lain waktu kita punya kesempatan, tapi kita nggak punya kesehatan. Makanya ketika kita memiliki dua-duanya, ketika kita memiliki kesehatan, dan saat itu juga kita memiliki kesempatan, jangan disia-siakan. Itu yang pertama. Jadi kita lebih banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kewajiban belajar tidak berubah. Tetap faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ayat Bismillahirrahmanirrahim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta, jika kamu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, fatawakkal 'ala Allah, maka setelah itu tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Azam oleh sebagian mufassir diartikan sebuah tekad yang kuat, yang tekad itu kemudian melahirkan usaha yang keras untuk mewujudkan keinginan. Nah, usaha keras itulah yang disebut dengan ikhtiar. Ada ilmu kasbah dan ada ilmu wahbah. Ilmu wahbah mungkin yang kita pahami seperti ilmunya Nabi Khidir. Jadi ilmu yang diberikan langsung oleh Allah sebagai anugerah. Itu nggak perlu belajar. Kalau di SD nggak perlu belajar 6 tahun. Ditambah dengan 3 tahun di SMP, itu ilmu wahbah, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa proses belajar. Dan kedua, ada ilmu kasbah, ilmu yang hanya bisa kita dapatkan dengan bersusah payah, dengan usaha yang maksimal. Ya seperti kita semua, sekolah SD 6 tahun, kemudian sekolah SMP sampai 3 tahun, SMA dilanjutkan kuliah. Ya, kita butuh waktu lama. Ya, al ilmu bita'allum, ilmu hanya bisa didapat dengan belajar. Nah, ini proses belajar ini yang disebut dengan kasbah, jadi usaha, ikhtiar. Jadi Allah dalam ayat tadi mengajarkan kita untuk berusaha, untuk melakukan ikhtiar. Sama halnya saat pandemi seperti sekarang, ikhtiar itu, azam itu adalah apa yang kita sebut dengan protokol Covid. Usaha kita untuk terhindar dari pandemi
Di antaranya memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ini bagian dari makna azam, faida azamta. Jadi jangan buru-buru tawakal, jangan buru-buru semua sudah takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi pada kita semua sudah takdir Allah. Ingat, faida azamta, Allah mendahulukan azam, usaha sebelum tawakal. Makanya dalam beberapa hadis Nabi mengajarkan kepada kita dalam menghadapi pandemi yang di dalam daerah wabah, jangan keluar karena akan memberikan dampak pada daerah yang di luar. Dan yang dari luar, jangan nyari penyakit. Nah, sekarang kita mengenalnya dengan istilah lockdown atau karantina. Usaha untuk tidak keluar dan yang di luar tidak masuk ke dalam. Nah, ini yang disebut dengan ikhtiar, disebut dengan azam. Rasulullah tidak mengatakan, udah kamu masuk aja, kamu terserah di sana kamu nanti bagaimana, itu sudah takdir Allah. Rasulullah nggak mengajarkan seperti tadi. Tapi yang Rasulullah ajarkan, faida azamta, usaha dulu. Atau seperti yang dikatakan oleh Umar, ketika Umar diolok-olok dengan ketika Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah untuk menghindari wabah yang ada di negeri Syam. Umar diolok-olok, apa katanya? Kamu menghindari takdir Allah wahai Umar, hadapi saja. Apa kata Umar? Yang kita lakukan adalah berpindah dari satu takdir menuju takdir Allah yang lain. Sama kayak kita kehujanan, lalu mencari tempat berteduh supaya tidak kehujanan. Faida azamta, yang penting sekarang kita azam dulu. Jangan buru-buru tawakal. Azam dalam kondisi pandemi, bisa kita artikan protokol untuk memakai masker dimanapun kita berada. Lalu rajin, adik-adik rajin cuci tangan pakai sabun. Tuh, kita sebagai orang Islam sudah diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dalam bentuk berwudu, dalam bentuk toharo. Dan sekarang mudah-mudahan kita sudah terbiasa. Jadi membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun, ya. Berarti Bapak Ibu tolong diajarkan. Ini termasuk diantara seharusnya buat umat Islam, bukan kebiasaan baru seharusnya. Tapi boleh nanti diajarkan untuk jadi kebiasaan supaya terus rajin bercuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau hand sanitizer. Coba hand sanitizer mungkin kurang tepat nih buat ibu-ibu di rumah, apalagi yang sibuk di dapur. Ya lebih baik tadi sekali lagi cuci tangan dengan sabun. Lalu yang kedua, hindari kerumunan. Yang ketiga, hindari kerumunan. Usahakan menjaga jarak. Hindari kerumunan. Ya, kita akhiri tadi ya dua ayat yang mudah-mudahan memberikan manfaat besar. Yang pertama, faida farokta fansab, isi hari-hari kosong kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Belajar di rumah, tetap belajar meskipun tidak di sekolah, buat adik-adikku semua, buat anak-anakku semua. Yang kedua, faida azam tafatawakal ala Allah. Sebelum bertawakal, sebelum menyerahkan semua urusan kepada Allah, azam, ikhtiar, usaha kita sebagai manusia harus dikedepankan lebih dulu. Demikian
adik-adik, anak-anakku semua, siswa-siswi SD Nur Jamilah, Bapak Ibu yang mendampingi di rumah, semoga kita semua sehat dan selamat. Bapak Kepsek SD Nur Jamilah, Bapak Riko, dan Bapak Ibu guru, terima kasih atas kesempatan untuk bertemu meskipun lewat video. Kita sama-sama saling mendoakan semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, normal, nggak pakai new-newan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kena aku ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.